Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, yakni Abah Yai Muhammad Idris Jamaluddin dan Ibu Nyai Muhimah Falasifah. Yang saya hormati kepada Ustadz Ahmad Nindomi selaku pengampu mata pelajaran tafsir tematik. Yang saya hormati kepada kedua orang tua saya dan seluruh teman-teman seperjuangan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jilbab kaum muslimah. Di surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa Allah itu memerintahkan kepada Nabi untuk memberitahu kepada umul mukmin atau ibu-ibu orang mukmin dan putri-putrinya untuk menggunakan jilbab untuk agar menjaga dari pandangan sinis orang lain dan perkataan kotor orang lain. Sebab turun ayat ini yakni dahulu pada perempuan itu keluar malam untuk menunaikan hajat atau buang hajat di antara kebun-kebun dan sela-sela pohon kurma. Dan pada zaman itu banyak orang-orang fasik yang berkeliaran untuk menggoda perempuan. Ketika ditanya kenapa menggoda, jawaban mereka itu pasti sama, yakni kami hanya mengganggu budak saja. Sedangkan pada zaman itu tidak ada yang bisa membedakan antara mana yang budak, mana yang merdeka. Kemudian turunlah surat Al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan bahwa orang merdeka itu diwajibkan memakai jilbab agar bisa membedakan mana yang merdeka, mana yang budak. Jadi pada zaman itu setelah turun ayat ini, orang merdeka itu mengenakan jilbab, sedangkan orang budak itu tidak menggunakan jilbab. Selanjutnya, kandungan hukum. Yang pertama, jilbab. Apakah jilbab diperintahkan untuk orang kafir? Jilbab diwajibkan kepada wanita muslimah. Sedangkan untuk orang kafir itu tidak dikenai kewajiban ini. Sedangkan untuk budak itu diperbolehkan mengenakan, diperbolehkan tidak. Jilbab diperintahkan pada umur 10 tahun dengan dikiaskan di dalam hadis Nabi muru auladikum bisolati ila akhir yang memerintahkan sholat di umur 7 tahun. Jadi jilbab dikiaskan dengan memerintahkan sholat. Yang kedua, cara berjilbab. Menurut Abdul Razak As-Sudai, Abu Hayyan dan Abu Sirin, keempat pendapat ini itu berpendapat bahwa cara berjilbab yang benar itu menutupi sampai hidung, Jadi yang terlihat hanya matanya saja. Yang ketiga, apakah wajah itu wajib ditutupi? Ada yang berpendapat bahwa boleh ditampakkan jika tidak menimbulkan fitnah, dan yang kedua haram jika menimbulkan fitnah. Itu sama dengan menggunakan make up juga. Menurut pendapat ahli tafsir, ini ada 5 pendapat. Yang pertama, menurut Ibnu Jawri, bahwa ayat ini surat Al-Ahzab ayat 59 itu menerangkan jilbab. Yang dimaksud jilbab itu seperti selendang. Yang kedua, menurut Abu Hayyan, dahulu yang ditampakkan wajahnya itu hampir disamakan dengan orang jahiliyah. Jadi kita itu diwajibkan menutup wajah. Yang ketiga, di dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa jilbab yang ditutupi ketika menggunakan jilbab itu
semua wajah dan disisakan sebelah mata agar mengenal bahwa dia itu orang merdeka. Yang ketiga, menurut Abu Bakar Ar-Razi, kita diperintahkan untuk menggunakan jilbab agar tidak merangsang hasrat orang-orang. Yang kelima, menurut Abu As-Su'ud, yakni yang dimaksud dengan jilbab itu lebih lebar dari kerudung dan lebih pendek daripada selendang. Yang keempat, hijab syar'i menurut syariat. Yang pertama, menggunakan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, menggunakan kain yang tebal, jadi tidak boleh tipis. Yang ketiga, kain tersebut tidak dihiasi oleh apapun, dan jika dihiasi tidak dapat merangsang hasrat orang lain. Yang keempat, menggunakan kain yang longgar, jadi tidak boleh yang sempit. Yang kelima, tidak boleh menggunakan wewangian karena bisa merangsang hasrat orang lain. Kalau tidak merangsang hasrat orang lain, maka tidak apa-apa. Yang keenam, tidak boleh menggunakan pakaian yang menyamai laki-laki atau yang menyerupai laki-laki. Selanjutnya, hikmah tasyri'. Ada yang berpendapat bahwa hijab itu tidak diwajibkan bagi wanita muslimah. Mereka berpikiran seperti itu sebab dua hal, yakni yang pertama, mereka tidak mengetahui Islam secara mendalam dan kitab-kitabnya. Yang kedua, mereka mempunyai tujuan yang tersembunyi dari pandangan atau liberal. Jadi kalian sudah tahu kan jilbab itu kayak gimana, yang wajib ditutupi itu yang mana, apakah menggunakan parfum itu boleh, terus gimana cara berpakaian, sudah dijelaskan di sini. Baik, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.